Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita akan segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai yang ke-17. Yohanes 20 ayat 11 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Puji Tuhan. Saya akan berikan judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapakku dan Bapamu. Kebangkitan Yesus masih kita peringati pada hari-hari ini. Masih kita ada di dalam suasana penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Di dalam kebenaran di atas, firman Tuhan mencatat tentang penampakan Tuhan Yesus kepada Maria. Kebenarannya kita akan lihat berikut. Yang pertama, ada kata, "Mengapa engkau menangis?" Kita lihat di sini ada dua kali Tuhan Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kalau kita lihat dan kita pelajari lagi di dalam perikop ini, di dalam firman Tuhan ini mencatat dua kali Tuhan Yesus bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dunia ini memang lembah air mata. Setiap pribadi kita pasti pernah menangis dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Sebab itu Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Kesedihan, kedukaan, pergumulan, masalah, dan lain-lain dapat menjadi alasan bagi kita untuk menangis. Dan alasan Maria menangis karena Tuhan Yesus atau gurunya telah diambil dari kubur. Tuhan Yesus tidak dijumpai di dalam kuburnya. Namun kita bersyukur karena pertanyaan Tuhan Yesus seolah-olah melarang kita untuk menangis. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi materai bagi kehidupan kita sampai sekarang ini. Bahwa kita sekarang memiliki Bapa, kita memiliki Allah yang sangat mengerti dan peduli akan hidup kita. Saudara, kalau saya memperhatikan beberapa saran dari psikiater atau dari orang-orang yang sering konseling, kamu harus menangis, luapkan emosimu supaya engkau lega. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan berkata, "Jangan engkau menangis." Tuhan Yesus bertanya kepada Maria dua kali, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di dalam ayat yang ke-13, kemudian di dalam ayat yang ke-15, Tuhan Yesus bertanya lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kalau firman Tuhan disampaikan berulang-ulang, berarti ada penegasan di situ. Kalau saya katakan, Tuhan Yesus melarang Maria untuk menangis. Karena mungkin mereka sudah lupa apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa Tuhan Yesus hanya akan mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga dan dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat menunggu kita, dan sampai saat ini masih tetap berdoa bagi kita. Sebab itu kita tidak perlu menangisi pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, walaupun mungkin
kita datang di kaki Tuhan dengan menangis, tapi menangislah, bersyukurlah. Menangislah dengan ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa kita masih dipelihara sampai saat ini, bahwa kita masih punya pengharapan yang kekal di sorga, bahwa Tuhan Yesus masih menunggu kita di sorga dan Dia terus berdoa bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus menunggu kita, berdoa bagi kita supaya kita semua diselamatkan. Mari hapus air mata kita. Walaupun mungkin keadaan tidak memungkinkan bagi kita untuk tidak menangis, tetapi rubahlah tangisanmu itu sebagai tangisan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan tangisan sayang diri, bukan menangisi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Memang dunia ini lembah air mata, ya. Selagi kita ada di dunia, Ayub katakan selama manusia bergumul di bumi, dia masih akan terus bergumul menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Tapi mari hapus air mata kesedihanmu, gantikan dengan air mata sukacita, air mata ucapan syukur. Mungkin orang dunia berkata, masa sih ada orang menangis kalau bukan karena sedih? Tidak, kita anak Tuhan, kita menangis, kita bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengasihi dan memelihara kita. Kita bersyukur karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Bagian yang kedua, dikatakan, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mempersatukan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Kita lihat tentang Allahmu. Dosa manusia telah membuat hubungan kita dengan Bapa itu putus. Hubungan manusia dengan Allah penciptanya itu putus. Sehingga Tuhan harus bertindak tegas terhadap dosa yang dilakukan manusia. Hubungan Allah dan umat ini terjadi di dalam perjanjian lama. Dan kita melihat bahwa hubungan Allah dan umat didasari dengan tindakan tegas. Berdasarkan peraturan hukum Taurat. Siapa yang melanggar hukum Taurat, dia akan dihukum dan dia akan mati. Kalau bukan manusia yang menghukum dia, Allah sendiri yang akan menghukum dia. Dan hukuman maksimal pada zaman hukum Taurat adalah mati. Tetapi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah mempersatukan hubungan Allah dengan manusia. Dan kita bukan lagi hidup di zaman Taurat, tetapi kita hidup di zaman anugerah. Oh haleluya, kita patut bersyukur. Karena Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Tetapi jangan salah gunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu Allah kita maha pengasih, maha pengampun. Kemudian kita bebas untuk berbuat dosa. Tidak, saudara-saudara. Allah akan tetap menghukum. Mungkin penghukuman Allah tidak lagi seperti pada zaman perjanjian lama, langsung mati dihukum atau dirajam dengan batu oleh bangsa Israel yang berbuat dosa melanggar hukum Taurat itu. Bukan seperti itu lagi hukuman Allah pada zaman anugerah ini. Allah akan terus mengampuni kita. Allah akan terus mengampuni kita. Karena yang Dia lihat adalah darah anaknya yang tunggal yang sudah menebus kita. Membuat dosa kita yang bagai kirmisi, merah bagaikan kirmisi itu menjadi putih bagaikan salju. Sebab itu mari terus jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan sia-siakan kasih karunia pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Itu tentang Allahku. Kita akan lihat tentang Bapamu. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi meterai bahwa sekarang kita bukan hanya diampuni saja, tetapi kita dipulihkan sebagai umat terhadap Allah pencipta. Tetapi dipulihkan, dinaikkan level kita. Sekarang kita disebut sebagai anak oleh Bapa kita di surga. Bukan lagi berbicara tentang Allah dan umatnya, tetapi berbicara tentang Bapa dan anaknya. Bapa yang bertindak berdasarkan kasih kepada kita. Allah tetap menghukum setiap kita yang berdosa, tetapi hukuman Allah berdasarkan hukuman seorang bapa kepada anak yang bersalah. Bukan lagi sebagai hukuman Tuhan kepada umat yang berbuat dosa dan bersalah di hadapannya. Dan kita perhatikan kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-17 tadi. Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Hubungan Bapa lebih dulu disebut di sini. Baru setelah itu disebut hubungan Allah.
Mengapa demikian? Sesungguhnya sekarang kita bukan hanya memiliki Allah saja yang bertindak tegas terhadap dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita memiliki Bapa yang sangat mengasihi kita, yang sangat mengerti kenapa kita jatuh bangun di dalam dosa, dan dengan penuh kasih Dia mengampuni kita. Tentang kebenaran hubungan Bapa dengan anak, kita lihat bagian yang pertama, ada kata memanggil Dia Bapa di dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Di situ katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Sebuah hubungan yang sangat erat antara Bapa dan anak. Itulah hubungan kita dengan Tuhan Bapa kita sekarang ini. Dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, bahwa kita memiliki Bapa yang ada di dalam sorga. Kemudian yang berikut, kita lihat bahwa Bapa memberi yang terbaik bagi kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat 11 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita harus yakin bahwa Bapa kita di sorga selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Jika kita merasa bahwa hal itu tidak baik bagi kita sekarang, pada saat kita mengalami suatu proses di dalam kehidupan kita, masalah, kekurangan, kesehatan yang terganggu, terlebih pada hari-hari ini, masalah yang begitu sangat mencekam, ya, COVID-19 belum selesai, saudara. Bukan berarti bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang buruk bagi kita umat manusia, terlebih yang mengasihi Dia. Tetapi coba kita jangan dulu merespon negatif terhadap sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita coba tunggu sampai proses itu berlalu. Dan kita alami, dan kita akan melihat bahwa semua campur tangan Tuhan, bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, walaupun itu buruk sekalipun menurut pemandangan kita, dan kita tidak bisa menerima itu dengan akal kita, karena fakta yang kita alami itu sangat-sangat buruk. Tapi cobalah tunggu sampai proses itu berlalu, sampai segala proses yang buruk itu selesai, dan kita lihat sesungguhnya apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan sangat tahu, Tuhan sangat mengerti kalau Dia menuruti semua keinginan kita, semua baik-baik saja. Semua hal-hal yang baik yang kita hadapi, Tuhan tahu. Mungkin kita akan jatuh bangun di dalam dosa, bahkan kita mungkin akan tersesat dan terhilang dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau itu, karena Tuhan adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan pengampunan. Haleluya. Kebenaran ini telah Tuhan kerjakan sejak awal penciptaan dunia ini. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 31, di situ ada satu kalimat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, luar biasa. Jadi jangan lagi kita pernah merespon dengan cepat yang kita alami pada hari-hari ini di dalam kehidupan ini. Tapi saya pesan dan saya tekankan sekali lagi, tunggulah sampai proses itu berlalu. Setiap kita masing-masing kita punya proses yang dinamakan prinsip salib, yang dinamakan salib, yang dinamakan padang gurun. Dan setiap proses itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seringkali kita meresponi negatif pada saat kita masuk ke padang gurun, pada saat kita ada di dalam proses itu, tanpa kita mengingat lagi dan tanpa kita melihat lagi, bahkan kita melupakan begitu besar kasih Allah di balik semua proses itu, dan Bapa memberikan yang terbaik di balik semua proses itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, Bapa memberikan warisan hidup kekal di dalam sorga. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-7,
Kita baca firman Tuhan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Oh, luar biasa. Bukan saja level kita dinaikkan sebagai anak, tetapi sebagai anak yang diberikan warisan kerajaan sorga, warisan kekekalan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Allah. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya katakan sekali lagi bahwa itu adalah meterai bagi kita. Kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga dan kita memiliki jaminan hidup di dalam sorga. Kalau Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa yang ada di sorga, kita juga harus berdamai dengan sesama. Kita berdamai dengan diri sendiri. Kita berdamai dengan masa lalu kita. Kita berdamai dengan siapapun yang mungkin selama ini sudah menjadi musuh yang begitu kita benci di dalam kehidupan kita. Mari, kalau Tuhan Yesus sudah menjadi perantara bagi kita, sehingga kita boleh dinaikkan levelnya dari umat Allah, kemudian kita menjadi anak Allah, sehingga kita dapat menyebut Dia Bapa. Kemudian sebagai anak kita mewarisi, kita memperoleh warisan kekekalan dari Bapa kita di dalam kerajaan sorga. Tentu kita semua mau, bukan? Kita selalu berdoa dan kita selalu berkata, saya pengen reuni. Saya pengen ketemu dengan Tuhan. Saya pengen reuni dengan saudara-saudara yang kita kasihi yang sudah pergi mendahului kita. Tetapi kalau kita tidak hidup berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu, dengan sesama kita, bagaimana kita akan bisa sampai kepada perkara itu? Tidak mungkin. Sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan menjadi anak Allah yang mewarisi hidup yang kekal, yang memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam sorga. Mari pergunakan kesempatan ini, saman anugerah, saman pengampunan, kita isi dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan Bapa kita di sorga. Bukan saja hanya menyenangkan diri kita sendiri atau sesama, tetapi menyenangkan Bapa yang ada di dalam sorga. Saya akan bacakan satu ayat lagi. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di mana tempat aku berada, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa Tuhan Yesus kita, saudara. Dia sudah menjadi perantara bagi kita dengan Bapa. Dan dia pesankan di dalam ayat ini, apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan membawa kamu, membawa kita ke tempat Bapa kita di sorga. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Luar biasa. Kiranya perkara ini, apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, memotivasi kehidupan kita, agar supaya kita dapat mengisi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, menjadi perantara bagi kita dengan Bapa. Kita isi dengan perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan Bapa, supaya kita dapat pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus menunggu kita semua. Di mana tempat pada saat ini Tuhan Yesus sementara berdoa bagi kita supaya kita semua tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Tempat di mana Tuhan Yesus dan Bapa memerintah. Di mana di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kesukaran. Pekerjaan kita di sana hanya memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga rindu untuk pergi ke sana dan menikmati janji Tuhan itu. Dan rindu untuk bersama-sama dengan Bapa. Tetapi kalau saya masih hidup di dalam dosa, saya juga tidak akan bisa sampai ke sana. Sebab itu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk menyegarkan ingatan kita kembali. Untuk membangkitkan spirit kita lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Mari. Isilah hari-hari kehidupan kita dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan Bapa di sorga dan sesama manusia.
Maka tidak sia-sia apa yang Tuhan Yesus kerjakan, memperdamaikan kita, mengangkat level kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa kita di surga. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menjadi perantara bagi kami, memperdamaikan kami dengan Allah Bapa yang di sorga, sehingga pada saat ini kami boleh menjadi anak-anak Bapa yang dikasihi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Meteraikan di dalam hati kami Tuhan, terlebih berikan kami kerendahan hati untuk kami melakukannya, supaya kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, Ebenezer Family, teman-teman kami hamba-hamba Tuhan, teman-teman seangkatan kami, tetangga-tetangga kami, sanak keluarga kami, bahkan yang tidak dapat kami sebutkan, bahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami tahu segala yang terjadi di dalam dunia ini, terlebih di negara kami, di kota-kota kami, di mana kami tinggal dan kami melayani. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Semua terjadi atas kehendak Tuhan, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Buka mata hati dan pikiran kami Tuhan untuk memahami segala situasi dan kondisi yang kami hadapi pada hari-hari ini, supaya kami tetap tegar, tetap kami kuat, tetap kami bersemangat di dalam kami mengiring Engkau, sampai kami menantikan Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua saat ini, besok, dan selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, tetap tinggal di rumah.